teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian. Nah, untuk kali ini saya akan membuatkan satu konten buat kalian, semacam Q&A ya. Karena memang banyak banget beberapa dari kalian itu yang sering bertanya tuh di komentar di YouTube, di beberapa yang japri ke saya juga di WhatsApp, dan mungkin ada beberapa yang WhatsApp ke admin langsung. Jadi belum semuanya terjawab pertanyaan kalian. Dan mungkin dengan saya buatkan konten seperti ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian juga ya. Terus biar kalian nggak penasaran juga. Oke, di sini materinya udah saya siapkan ya, dan mungkin tidak semua materi ini yang udah saya siapkan ini menjawab semua pertanyaan kalian, beberapa rasa penasaran kalian tentang proses pengerjaan, proses pemesanan, juga beberapa yang nanya mobilnya ini segala macam, banyak banget. Jadi akan saya ulas satu persatu ya. Kita mulai dari pertanyaan minta nomor WhatsApp Mas. Nomor WhatsApp saya setiap video itu saya taruh di link deskripsi. Jadi teman-teman kalau nonton video saya silakan dicek di link deskripsinya. Di sana ada nomor WhatsApp saya. Udah saya kasih link juga di sana. Terus ada pertanyaan lagi. Ada beberapa mungkin yang dari luar daerah ya. Kemarin juga ada yang nanya dari Jawa Timur, dari mana Jawa Tengah, juga Pulau Sumatera juga ada. Ini yang dari Kalimantan. Kapan buka cabang di Balikpapan? Insya Allah kalau rezeki saya berlimpah, kalau rezeki saya banyak ya kan, saya akan pengennya juga membuka cabang DAP itu di beberapa kota. Doakan saja mudah-mudahan rezeki saya lancar, terus saya bisa buka cabang di kota kalian, jadi kalian bisa lebih dekat ke Dirgantara Auto Project. Oke, pertanyaan lagi. Kalau Xenia 2005 di-upgrade ke 2019, berapa biayanya kira-kira? Mohon maaf banget buat teman-teman yang punya Avanza, Xenia tahun 2005, 2008, 2009, 2010 sampai 2011 yang masih Gen 1, saya belum bisa mengerjakan karena itu bodinya beda. Kalau kalian mau rubah mukanya doang mungkin bisa ya, tapi kalau untuk full seperti tampilan 2020, mohon maaf saya tidak bisa karena beda frame, beda body ya. Jadi mungkin ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang punya Avanza tahun lama pengen jadi tahun baru, itu tidak bisa. Saya hanya bisa mengerjakan dari Avanza 2012 yang udah all new itu ke 2020. Jadi kalian yang punya all new, kalian pengen upgrade Avanzanya, itu kalian bisa. Oke, ini beberapa pertanyaan yang menanyakan lokasi DAP. Alamatnya di mana, Bang? Lokasi upgrade di mana, Bos? Jadi lokasi Dirgantara Auto Project sendiri itu ada di daerah Setu, Bekasi. Atau kalian biar lebih gampang, kalian tinggal searching aja garasi DAP atau Dirgantara Auto Project Workshop 2. Kalian searching di Maps pakai titik itu, kalian pasti akan sampai ke tempat saya, ke garasi Dirgantara Auto Project atau ke workshop Dirgantara Auto Project. Itu untuk yang di Bekasi. Kalau untuk yang di Bumiayu, Dirgantara Auto Care, kalian pasti sampai di Dirgantara Auto Care di Bumiayu. Oke, sebelum lanjut saya pengen minum dulu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Daerah mana, Bos? Saya punya Avanza 2013 tuh biayanya kalau di-upgrade ke 2020. Berapa biayanya? Dia nanyain alamat sama nanyain berapa biayanya. Kalau untuk alamat tadi udah saya sebutkan ya. Kalian tinggal searching di map Dirgantara Auto Project atau garasi DAP. Nanti kalian sampai ke tempat saya. Dan kalau untuk biayanya, kalau dari 2013 itu 14 juta. Jadi setiap kalian nonton video, saya harap kalian cek deskripsinya di bawah ya. Karena di sana udah saya taruh harga paketnya sama link ke WhatsApp saya atau admin saya. Jadi itu juga udah menjawab pertanyaan dari kalian harusnya. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya sama keluarga lagi pada santai ya. Kita lagi ada di daerah Meikarta. Jadi sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya memberitahu kalian bahwa ini hari Minggu, jadi kita lagi agak santai. Saya sama keluarga lagi pada menenangkan pikiran di tempat seperti ini. Ini juga musiknya pasti copyright nih. Saya juga nggak peduli lah kena copyright apa enggak. Jadi untuk konten kali ini saya udah nggak memikirkan copyright karena pasti musiknya backsoundnya masuk. Oke, pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ini ada yang menanyakan rubah Avanza dari 2013 ke 2020 itu spesifikasinya beda dari STNK, apa enggak ketilang?
Ada yang mempertanyakan tentang apa namanya perubahan bodi di Avanza, menanyakan itu legalitasnya apa, ininya gimana kalau ketemu polisi atau ketilang polisi. Sepengetahuan saya, kalau misalnya sama-sama basicnya Avanza, warnanya tetap sama, nomor mesinnya sama, nomor rangkanya sama, terus tidak merubah spesifikasi, itu mungkin sepengetahuan saya itu aman-aman saja, karena itu cuma merubah bagian depan sama belakang saja. Kecuali Avanza jadiin sedan, itu baru kalian bermasalah dengan polisi. Atau kalian rubah warnanya dari putih ke hitam atau ke merah, itu baru apa namanya bermasalah dengan polisi. Atau kalian misalnya merubah nomor rangka nomor mesinnya diganti, itu mungkin baru bermasalah dengan polisi. Dan kalau menurut saya, kalau untuk merubah tampilan itu masih sah-sah saja. Jadi mungkin itu juga menjawab pertanyaan dari kalian yang sering banyak bertanya, gimana kalau ketemu polisi, ketilang apa enggak? Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan dari kalian ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Bos, kalau pesan itu pesannya di wilayah mana saja? Pemesanan kita di Dirgantara Auto Project, itu saya mungkin udah, alhamdulillah, udah pernah melayani semua customer se-Indonesia ya. Mau dari Papua, dari Sumatera, dari Kalimantan, juga dari wilayah Jawa, udah saya layanin. Sampai ke daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT juga itu udah saya layani. Jadi pemesanan kita itu se-Indonesia. Jadi kalian mau dari daerah mana saja, kalau mau order silahkan. Nggak peduli kalian jauh atau apa, karena ada ekspedisi ya. Nah, nanti kita kirim pakai ekspedisi setelah mobilnya jadi. Terus ada pertanyaan lagi, bisa kredit apa enggak? Nah, di sini akan saya jelaskan. Kalau untuk kredit di kita itu tidak bisa kalau untuk yang ekstaksi. Karena apa? Karena surat-suratnya masih plat kuning. Itu leasing itu kebanyakan tidak mau terima kalau ekstaksi masih plat kuning. Jadi kita pembelian untuk unit ekstaksi itu limo, mobilio, transmover, itu kita hanya cash only, tidak menerima kredit karena kita tidak bisa bekerjasama dengan bagian finance-nya. Karena finance-nya itu tidak mau terima kalau misalnya platnya masih kuning. Tapi kalau untuk Avanza itu masih bisa selama kalian wilayah domisilinya di Jabodetabek. Di Jabodetabek itu Avanza itu bisa pakai proses kredit, proses leasing, dan ada yang mengcover leasingnya, bagian finance-nya. Jadi kalau untuk ekstaksi itu tidak bisa, tapi kalau untuk Avanza yang pribadi itu bisa dipakai leasing atau kredit. Nah, oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya, ini mungkin untuk Vios Limo ya, yang ekstaksi yang masih plat kuning, itu apa sudah plat hitam, Mas? Semua mobil ekstaksi, entah itu limo, entah itu mobilio, itu masih plat kuning nama PT. Belum dicabut berkas, belum plat hitam. Jadi kalian yang sering bertanya itu plat hitam atau plat kuning, kalau ekstaksi itu aslinya masih plat kuning, belum plat hitam. Nah, terus kalau dia bertanya lagi, kalau mutasi plat hitam habis berapa? Plat BK Medan. Mungkin dia di daerah Medan ya. Kita tidak bisa kalau untuk langsung jadi plat hitam di daerah, karena terlalu rumit pengurusannya karena beda wilayah ya. Kita hanya membantu proses cabut berkasnya dari Jakarta ke wilayah kalian. Kalau misalnya kalian di Medan, dari sini saya bantu proses cabut berkasnya. Nanti di Samsat sana kalian tinggal meneruskan prosesnya, proses mutasinya, proses balik namanya di Samsat daerah kalian. Dari sini prosesnya sampai cabut berkas. Tapi kalau untuk kalian yang wilayah Jabodetabek, itu biro jasa saya bisa melayani sampai jadi plat hitam. Jadi kalian bisa terima beres sampai jadi plat hitam kalau kalian domisilinya Jabodetabek atau KTP-nya Jabodetabek. Tapi kalau untuk luar daerah, karena terlalu rumit pengurusannya sama terlalu besar biayanya, kita hanya pengurusan sampai cabut berkas. Oke, sebelum lanjut, saya pengen udah kepalang dolarnya kuning, ini pasti dolarnya kuning ini. Udah kepalang dolar kuning, saya pengen ngerokok dulu. Mohon maaf ya, saya bukan mengajarkan merokok, tapi saya memang pengen merokok di sini. Kalian kalau yang kalian suka merokok, yang merokok aja. Kalau yang nggak suka merokok, ya jangan ikutin saya. Oke, di sini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Avanza upgrade kalau mesan harganya berapa? Nah, di sini ada beberapa spesifikasi sama ada beberapa harga yang berbeda. Tergantung kalian mau pesan Avanza dari tahun berapa basicnya ya. Kalau di sini akan saya jelaskan. Kalau kalian pesan di saya sama unitnya paket upgrade R33 Avanza itu, di sini tahun 2012 itu harga 110 juta. Basicnya dari Avanza tipe E semua ya. Avanza tipe E 2013 harganya 115 juta. Avanza tipe E 2014 harganya 120 juta. Begitu juga untuk tahun selanjutnya, karena selisih harganya 5 juta.
Avanza tipe E, tapi yang masih model all new itu 125 juta. Dan kalau Avanza E 2015 yang udah model brand new, kan 2015 itu ada dua tuh. 2015 awal itu masih all new, 2015 akhir udah brand new, udah yang model barong. Itu harganya 128 juta. Dan untuk Avanza E 2016 yang kita upgrade ke R33 Avanza Veloz 2020 itu harganya 130 juta. Dan kalau untuk yang Avanza E 2017 itu harganya 135 juta. Jadi silahkan kalian hitung sendiri harga segitu menurut kalian masih worth it apa enggak, masih murah apa enggak, apa terlalu kemahalan. Silahkan kalian pertimbangkan sendiri atau kalian cari lapak-lapak lain yang mungkin menjual harga lebih murah. Silahkan saja. Jadi itu bebas. Saya tidak memaksa kalian harus beli ke saya. Jadi kalian sendiri yang pertimbangkan dengan harga yang saya kasih pakai harga segitu worth it apa enggak. Nah oke, jadi pertanyaan yang walaupun tidak saya siapkan materinya, tapi banyak dari kalian yang sering bertanya, Om, cara prosedurnya gimana untuk pesan unit di DAP atau tata caranya atau cara mesannya seperti apa. Buat kalian yang di luar daerah, yang khususnya di daerah di luar Jawa ya, di luar Jawa, kalian mau buy online bisa. Atau kalian kalau punya relasi di daerah Jakarta, mau suruh datang ke workshop saya juga bisa. Nah, jadi untuk kalian yang di daerah Jabodetabek, kalian bisa langsung datang ke tempat saya, ke workshop saya. Kita ngobrol-ngobrol bareng, ngopi bareng seperti ini di tempat saya. Sambil kalian mau tanya-tanya, itu nanti akan saya jelaskan lebih enak. Tapi untuk kalian yang nggak bisa datang ke workshop saya, pemesanan bisa buy online. Atau kalian bisa langsung japri ke saya atau ke admin saya. Oke. Prosedurnya seperti apa, Bang? Kalau pesan unit di DAP, untuk pemesanan unit itu kita pasti meminta booking fee, booking buat pengerjaan, karena saya tidak mengerjakan kalau tidak ada DP. Dan DP-nya berapa, Bang? DP-nya itu kalau untuk Limo tahun 2013-14 Gen 3 itu kita DP di 30 juta DP pengerjaannya. Kalau untuk Limo 2012 Gen 2 itu DP di 20 juta. Karena apa? Karena saya mengeluarkan modal itu lebih dari segitu, dari DP itu. Jadi kalau saya harus membeli unitnya dulu, harus upgrade dulu, harus mengeluarkan biaya buat upgrade segala macam. Nah, dan untuk kalau Avanza sama Mobilio itu DP-nya di 50 juta. DP Mobilio 50 juta, DP Avanza juga pengerjaannya di 50 juta. Karena untuk Avanza sama Mobilio itu harga mobilnya itu lebih mahal. Dan dengan DP kalian yang 50 juta, saya masih harus nalangin banyak buat beli unitnya, buat upgrade-nya, buat ngecatnya, buat aksesorisnya segala macam. Jadi DP pengerjaan kita itu di 20 Gen 2, 30 Gen 3, 50 juta Avanza atau Mobilio. Oke, buat kalian yang sering bertanya juga, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama proses pengerjaannya? Proses pengerjaan di kita itu kurang lebih sekitar 2 bulan, mungkin bisa mundur 3 bulan ya, karena ada beberapa antrian pengerjaan juga itu yang proses pengerjaannya menjadi lama. Terus ditambah cuaca di sini di daerah Bekasi itu lagi hujan terus, jadi kita terpengaruh buat proses pengecatannya. Dan juga untuk proses Avanza itu kita biasanya setelah booking fee, setelah DP kita carikan dulu unitnya, baru kita proses upgrade-nya. Dan itu juga nunggu juga karena saya mencari unit itu tidak cukup waktu 1 hari atau 2 hari, kadang seminggu sampai 10 hari saya baru dapat unitnya. Tapi kalau untuk Vios Limo itu juga sama, kita harus menyiapkan unitnya dulu ketika kalian booking atau pesan. Itulah kenapa prosesnya pengerjaannya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, karena pertama kita harus menyiapkan unitnya, terus kedua proses pengerjaannya juga antri juga. Jadi itu yang menjadi pengaruh proses pengerjaan di DAP itu, kalian harus pesan dulu. Dan proses pengerjaannya memang tidak cepat ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, banyak juga yang dari kalian yang sering bertanya, teknisnya seperti apa, Bang? Kalau misalnya kita udah cocok harga, terus udah cocok pesen ini, pesen paketnya, proses selanjutnya itu by transfer. Kalau kalian dari luar daerah, tapi kalau kalian dari daerah Jabodetabek, kalian bisa datang ke tempat saya langsung, kalian DP langsung di tempat saya silahkan. Tapi kalau kalian tidak bisa datang, itu biasanya rata-rata pembeli customer saya yang dari luar daerah itu by transfer untuk proses DP-nya. Dan saya hanya pakai 3 nomor rekening yang akan saya taruh di bawah ini nih. Itu rekening BCA, Mandiri, BRI atas nama Arif Budi Bastian. Selain nomor rekening itu bukan, saya pastikan itu bukan transaksi dengan Dirgantara Auto Project. Jadi
hati-hati. Kalau kalian transfer pemesanan di Grab tapi transfernya keluar selain rekening itu kalian saya tidak anggap bertransaksi di Dirgantara Auto Project. Dan oke ya, untuk kesempatan Q&A di kesempatan sekarang itu mungkin beberapa pertanyaan yang sering kalian ajukan. Jadi mungkin itu udah cukup buat menjawab beberapa rasa penasaran dari kalian ya, yang sering bertanya di kolom komentar atau bertanya di WhatsApp langsung. Jadi itu udah saya cukup mewakilkan ya. Dan saya lagi sama anak saya nih, Dirgantara. Ini yang namanya Dirgantara tuh aslinya ini nih. Nama Dirgantara itu bukan nama saya. Saya itu hanya Bastiannya. Ini Dirgantara itu, ini anak saya yang paling besar. Yang pertama ini Dirgantara dan ini Dirgantara, saya Bastian, jadi Dirgantara Bastian. Nah, untuk kesempatan video kali ini mungkin saya rasa cukup ya. Sampai ketemu di video berikutnya karena saya lagi agak bersantai lah sama keluarga, sama anak, sama istri. Jadi mungkin saya akan melanjutkan santai saya dan sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe itu gratis, nggak bayar. Jadi dengan subscribe bisa dapat informasi menarik dari channel saya seputar dunia modifikasi dan dunia jual beli mobil ekstaksi atau mobil Avanza juga ada sekarang. Jadi langsung aja kalian pencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.